Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi sejarah psikologi industri dan organisasi dengan beranggotakan saya sendiri, Dwi Utari dengan NIM 2206200048. Dan di sini saya tidak sendiri, saya berserta dengan dua anggota saya yang bernama Nurul Sulha dengan NIM 22062020. Saya Dea Eliana dengan NIM 22062003. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan psikologi industri dan juga organisasi, yang mana perkembangan dari psikologi industri dan juga organisasi ini terdiri dari 5 fase. Yang pertama itu ada fase pra-perang dunia, yang kedua itu ada fase perang dunia pertama, kemudian dia itu ada fase antara perang dunia pertama dan juga perang dunia kedua. Nah, yang keempat itu ada fase perang dunia kedua. Nah, yang terakhirnya itu, yang kelima itu ada fase pasca perang dunia. Nah, sebelum kita memasuki ke dalam sejarah fase-fase dalam sejarah psikologi industri dan juga organisasi ini, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih itu psikologi industri dan juga organisasi. Nah, menurut dari Berry dan Hudson ini pada tahun 1993, psikologi industri dan juga organisasi itu merupakan penerapan prinsip-prinsip, misalnya itu seperti prinsip motivasi dan juga metode-metode psikologi, yang mana hal itu dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan perilaku di tempat kerjanya. Nah, sedangkan menurut Munandar, psikologi industri dan juga organisasi itu adalah keilmuan yang kita mempelajari tingkah laku dari manusia, yang mana tingkah laku manusia itu yang berkaitan dengan perannya sebagai tenaga kerja dan juga konsumen, baik secara perorangan ataupun sebagai kelompok. Nah, jadi dapat disimpulkan di sini bahwasanya psikologi industri dan juga organisasi itu adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia. Yang pertama itu perannya sebagai tenaga kerja dan juga konsumen. Yang kedua itu perannya itu sebagai baik dilihatnya itu secara perorangan maupun secara kelompok, yang mana tujuannya itu untuk dapat kita terapkan dalam dunia industri dan juga organisasi untuk kepentingan dan juga kemanfaatan bagi seorang pekerja ataupun tenaga kerja yang bekerja pada suatu organisasi. Baik, di sini saya juga akan melanjutkan tentang sejarah dari psikologi industri dan juga organisasi. Yang pertama itu pada masa Perang Dunia, yaitu pada tahun 1900 sampai 1916. Nah, pada Perang Dunia ini terdapat 3 tokoh. Nah, yang pertama itu ada Walter Dill Scott, yang mana si Walter ini dia itu mengembangkan ataupun mengemukakan tentang penggunaan psikologi di bidang periklanan. Nah, kemudian si Walter Dill Scott ini menerbitkan buku yang berjudul The Theory of Advertising di tahun 1903. Nah, kemudian di tahun 1908 dia juga kembali menerbitkan buku yang berjudul The Psychology of Advertising. Nah, pada buku pertama itu dipandang sebagai hal yang pertama ataupun buku pertama yang membahas tentang dunia kerja dari segi aspek psikologi. Nah, kemudian buku pertama ini juga dia itu membahas tentang bagaimana cara mempengaruhi seseorang. Nah, kemudian di buku keduanya itu pada tahun 1908 buku ini bertujuan untuk mengembangkan efisiensi manusia dengan memanfaatkan taktik seperti imitasi, kompetensi, loyalitas dan juga konsentrasi. Nah, pada tahun 1911 si Walter ini kembali menerbitkan buku dengan berjudul Influence Men in Business and Increasing Human Efficiency in Businessman. Dan yang kedua itu ada Frederick Taylor, yang mana si Frederick itu menjelaskan ataupun mempelopori tentang scientific management. Nah, di mana di dalam scientific management ini dia itu membahas tentang bagaimana sih cara paling efisien dalam melakukan suatu pekerjaan, serta bagaimana kita menciptakan alat mekanik yang sesuai dengan struktur tubuh manusia, di mana alat mekanik tersebut akan digunakan untuk membantu pekerjaan. Nah, jadi
seorang sarjana psikolog dan juga bersama sarjana teknik itu melakukan eksperimen dalam menciptakan suatu kesesuaian peralatan kerja, lingkungan fisik, serta proses kerja dengan berbagai kebatasan yang dimiliki oleh manusia. Nah, kemudian yang ketiga itu atau yang terakhir itu ada dari tokoh Hugo Münsterberg, yang mana menurut Hugo itu dia itu menjelaskan tentang psikologi and industry efficiency. Nah, dia itu juga menerbitkan judul buku yang bernama tentang hal yang tadi disebutkan pada tahun 1913. Nah, dalam buku karangan si Hugo ini dia itu menjelaskan tentang dia tuh menjelaskan psikologi industri ini secara lebih luas, yang mana dalam pemikiran si Hugo ini dia itu lebih menekankan kepada perbedaan karakter individu dalam berorganisasi. Nah, si Hugo ini juga menekankan perlunya meningkatkan pengaruh budaya dan juga sosial pada organisasi. Nah, selanjutnya masuk ke Perang Dunia I pada tahun 1917 sampai 1918, di mana tokohnya yaitu Robert Yerkes. Ia mengembangkan sebuah alat tes yang bernama Army Alpha dan Army Beta. Nah, Yerkes ini tuh sangat berpengaruh dalam memasukkan ilmu psikologi ke dalam dunia peperangan. Sejarah psikologi militer dimulai ketika Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Ketika alat tes Army Alpha dan Army Beta dibuat oleh para psikolog, di mana masing-masing dari alat tes tersebut memiliki fungsinya tersendiri, yaitu Army Alpha sebagai alat tes untuk mengevaluasi fungsi emosional dan mental rekrutan militer, sedangkan Army Betanya yaitu sebuah alat tes yang digunakan untuk merekrutmen. Selanjutnya, antara Perang Dunia I dan Perang Dunia II pada tahun 1919 sampai 1940, yaitu tokohnya Walter Brigham. Ia memiliki alat tes yang bernama attitude test atau tes bakat. Nah, si Walter ini sempat mendirikan sebuah universitas pertama Departemen Psikologi Terapan pada tahun 1915. Ketika perang melanda Amerika Serikat, Walter ini direkrut oleh Robert Yerkes sebagai anggota kelompok kecil untuk mengembangkan alat tes Army Alpha dan Army Beta si Robert Yerkes. Nah, tes ini digunakan untuk mengukur keterampilan atau keahlian seseorang dalam berbagai bidang, misalnya matematika, bahasa Inggris, dan lain-lain sebagainya. Nah, Walter ini juga membantu mempopulerkan kecerdasan dan pengujian bakat di bidang industri. Masih di kisaran antara Perang Dunia I dan Perang Dunia II pada tahun 1919 sampai 1940, di mana tokohnya yaitu Elton Mayo. Ia menjelaskan terkait Hawthorne Studies. Nah, Elton ini menegaskan bahwa hubungan sosial dalam kelompok kerja adalah faktor terpenting yang mempengaruhi kepuasan para pekerja atas pekerjaannya. Nah, pada dasarnya karyawan yang bekerja pada suatu perusahaan yang menyenangi pekerjaannya, ia akan merasa termotivasi, kreatif, bangga terhadap hasil kerjanya yang baik, bekerja penuh dengan tanggung jawab, dan senang menerima tantangan atau hal baru. Baik, selanjutnya ada sejarah psikologi industri dan organisasi pada Perang Dunia Kedua. Selama Perang Dunia Kedua, psikologi industri dan organisasi mengalami perubahan yang signifikan. Fokus utamanya beralih dari penelitian teoritis menjadi lebih praktis, terutama dalam konteks kekurangan tenaga kerja terampil. Salah satu perubahan penting ialah meningkatnya perhatian terhadap pelatihan dan pengembangan karyawan. Para tokoh utama termasuk Frederick Winslow Taylor, seorang sarjana teknik yang dikenal dengan kontribusinya dalam manajemen ilmiah. Pendekatannya terhadap efisiensi kerja dan pengembangan alat mekanik membantu memperbaiki produktivitas dalam konteks industri saat itu. Pada saat yang bersamaan, tes Army General Classification Test menjadi alat penting dalam mengklasifikasikan tentara untuk tugas militer. Tentu, penggunaan tes ini membantu dalam mengidentifikasi keterampilan dan kemampuan yang diperlukan dalam lingkungan selama perang. Sejarah psikologi industri dan organisasi pasca Perang Dunia Kedua. Setelah Perang Dunia Kedua,
Psikologi industri dan organisasi mengalami perkembangan yang sangat pesat. Fokus utamanya bergeser ke arah pelatihan dan pengembangan karyawan, serta pemahaman yang lebih mendalam tentang teori kepemimpinan dan teori mengenai organisasi. Fred Wilder menjadi tokoh yang menciptakan teori contingency models of leadership yang menekankan pada bahwa gaya kepemimpinan yang efektif tergantung pada situasi yang sedang dihadapi. Pada tahun 1960-an, teori organisasi berkembang dengan sangat pesat baik di Inggris maupun di Amerika. Dan dapat dikatakan sejak era ini, para ahli psikologi industri dan organisasi mulai terpengaruh oleh masalah-masalah organisasi seperti konteks individu yang berbeda-beda. Pada era ini juga, terjadi penekanan pada penerapan psikologi dalam penjualan juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Selanjutnya pada tahun 1971, istilah psikologi industri dan organisasi mulai digunakan secara luas oleh akademisi maupun praktisi. Psikologi industri dan organisasi ini tidak saja membicarakan hal-hal yang tradisional dalam psikologi industri seperti seleksi dan lain-lainnya, tetapi mulai memasukkan faktor organisasi seperti kepemimpinan dan komunikasi dalam organisasi. Pada periode ini juga ditandai dengan kemajuan dalam menggunakan teknik modifikasi perilaku yang dipelopori oleh Skinner. Pada tahun 1980 sampai 1990-an, penggunaan metode statistik lebih canggih seperti path analysis dan multivariate analysis of variance juga menjadi ciri khas pada era ini. Para sarjana psikologi dan teknik industri bekerja sama untuk mempelajari kesesuaian lingkungan kerja fisik, peralatan, dan proses kerja dengan kemampuan fisik maupun psikis manusia. Mereka juga mempelajari struktur iklim dan budaya organisasi untuk mempelajari seberapa pengaruhnya terhadap perilaku tenaga kerja. Psikologi industri dan organisasi di Indonesia itu sendiri baru dikenal dan dikembangkan sekitar tahun 1950-an. Sekian pemaparan mengenai sejarah psikologi industri dan organisasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.